Dari 2014 itu produk apa yang pertama kali dibuat? Awal pertama saya belum menemukan formula yang tepat seperti yang sekarang sudah Masih ada. coba-coba. Masih coba-coba, kemudian masih mengikuti pangsa pasar, permintaan pasar seperti apa, saya masih mencoba mengikuti, tapi kemudian semakin kesini semakin mengerucut, saya mencoba menunjukkan jati diri saya sendiri. Jadi saya tidak lagi mengikuti pasar, tetapi justru saya yang memberikan pasar peluang. Ini loh produk-produk saya, silahkan dilihat, suka yang mana, beli yang mana, itu yang saya pasarkan gitu. Jadi awal mulanya saya membuat rajutan itu yang masih seperti gantungan kunci, souvenir lah, yang kecil-kecil, karena waktu itu masih terpikir laku tidak ya, orang beli mampu tidak ya, jadi masih ada ketakutan pada saat kita menjual. Tetapi semakin kesini kita didampingi oleh dinas, kita diajarkan bagaimana membuat produk yang mampu untuk menarik minat pembeli kita, bagaimana produk itu bisa layak untuk dijual, layak dipakai, layak dikonsumsi lah seperti itu. Jadi kita tidak lagi punya ketakutan bahwa produk saya mahal dan tidak akan laku di pasar. Karena kalau produk kita berkualitas, pasti akan dicari. Ada berapa item produk, Mah? Untuk sampai saat ini ada 23 item. Banyak sekali. Cukup banyak. Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Oke. Dari ujung kaki sampai ujung rambut sudah fix 23. Ada rencana mau tambah lagi? Terakhir baru bulan lalu saya masuk ke fashion. Saya mencoba membuat baju dan launching pertamanya baju pengantin anak saya sendiri. Baju pengantin. Tribuners, baju pengantin, bayangkan rajutan. Itu berapa lama pengerjaan? 2 bulan sih saya kerjakan, tapi itu tidak full karena saya harus melakukan rutinitas saya sebagai seorang ibu, seorang mama, dan juga aktivitas-aktivitas lain di luar. Jadi selingan lah, 2 bulan itu tidak penuh, tidak full. Tapi itu rajut tok sah. Full rajutan tangan. Panjangnya baju ya dari atas sampai bawah, kemudian ada seloyor tuh bahasa seloyor. Ada ekornya itu hampir 2 meter, kemudian tudungnya 3 meter. Jadi lumayan pergumulannya lumayan panjang. Kalau kayak sarung tangan mungkin topi. Ini baju pengantin nih. Aduh serius nih. lumayan mah itu. Dan memang ada rencana mau karena sudah mulai dari fashion kan, mulai dari baju pengantin, pelan-pelan mungkin akan mau coba lagi baju apa begitu atau ya ke depan saya pengen coba, tapi rasanya kalau untuk baju sendiri saya agak pesimis ya kalau pasarnya di sini, karena memang nilai jualnya cukup tinggi karena dibuat dengan buatan tangan full. Harganya pasti mahal. Tapi relatif juga sih sebenarnya. Dan memang kalau untuk pasar lokal, saya harus akui bahwa nilai jual produk saya tidak terlalu kuat sekuat teman-teman lain, produk UKM yang lainnya. Karena memang pekerjaan ini lebih spesifik, murni kerajinan tangan, jadi seninya yang dilihat. Jadi kadang-kadang mahal dan murah itu juga relatif. Tapi di Kota Kupang sendiri bagaimana selama ini Mama berusaha untuk menjual produk-produk rajutan ini? Kalau di Kupang sendiri yang laris manis itu souvenir pernikahan. Jadi karena memang harga per produknya relatif mahal, tapi kalau dijumlahkan dalam jumlah yang banyak, harganya juga akan turun. Jadi memang untuk souvenir pernikahan paling laris, karena dari misalkan contoh bros yang 15.000, kalau dibeli dalam jumlah banyak dia bisa jadi 3.500 per biji. Begitu. Jadi untuk souvenir pernikahan itu yang di Kupang sangat dan lebih unik ternyata. Asli, souvenir pernikahan. Bukan cuma unik, tagline saya adalah unik, etnik, dan limited. Jadi dijamin kalau produk saya dipakai tidak kebanyakan, tidak akan sama dengan orang lain. Ya. Betul. Kan kebanyakan yang kalau kita lihat souvenirnya tuh kalender, kipas. Ini ternyata bros. Ada bros, seperti yang di samping, ada bros, ada gantungan kunci, ada gelang, ada anting, ada karet rambut, terus bandana dan kalung. Semuanya bisa dijadikan souvenir pernikahan. Bisa dijadikan souvenir. Ada juga taplak mini, itu juga bisa dijadikan souvenir pernikahan.
Ma ini mulai awal dengan modal berapa? Kalau boleh tahu. Seperti yang saya bilang tadi, saya punya trauma masa lalu, otomatis saya memulai usaha ini dengan modal nekat sebenarnya, apa adanya. Jadi saya awal itu 200.000, saya beli benang 10 roll dari Jawa. 10 roll benang itulah langkah awal saya untuk memulai merajut. Tapi kemudian ketika saya masuk di komunitas rajuter Indonesia, ada banyak teman yang bersimpatik untuk kita saling membantu. Jadi misalkan seperti jarum, saya dikasih jarum gratis tapi jarum yang khusus dari luar negeri yang beda kualitasnya dengan jarum di sini. Cara makainya enak, kita tidak tangan tidak ngilu, capek tidak ngilu, enak gitu jarumnya. Benang juga kita dikasih, belinya 10 roll tetapi ada benang-benang bekas mereka, benang sisa mereka yang dikirim juga. Jadi saya banyak juga dibantu oleh teman-teman komunitas. Mama berjejaring dengan pihak mana saja selama di Kupang? Di Kupang NTT. Kalau di Kupang saya jujur belum terkoneksi dengan komunitas. Ya memang saya lihat ada beberapa komunitas rajutan di Kupang, tapi saya lebih memilih untuk saya membentuk jaringan sendiri. Jadi sejak 2014 memulai usaha ini, saya masuk ke kampung-kampung. Saya memberikan pelatihan kepada remaja putri dan mama-mama, karena saya lihat di kampung ternyata bekal merajut ini sudah ada, tetapi lama disimpan. Terbukti kalau saya kasih pelatihan, ada mama-mama datang bawa jarumnya sudah 27 tahun, tidak dipakai. Jarumnya ada, artinya di kepala konsepnya juga sudah ada. Jadi ketika saya mulai masuk dengan materi, mereka seperti refresh gitu, disegarkan kembali. Mereka mulai, O-nya panjang, oh iya ini saya pernah gitu. Mulai ketika dikasih benang dan jarum, semangat gitu. Jadi saya pikir ini modal sudah ada sebenarnya, cuman karena lama tidak dipakai, maka jarumnya disimpan, benangnya disimpan karena lebih memilih ke kebun. Dan itu yang jadi motivasi saya pikir ke kampung-kampung untuk memberikan pelatihan, pemberdayaan kepada perempuan-perempuan di kampung supaya mereka bisa menghasilkan produk dan tidak bermimpi untuk keluar lagi dari kampung, apalagi jadi TKW, meninggalkan suami dan anak-anak, lebih baik di rumah sambil kerja, urus rumah, urus suami, urus anak. Waktu kosongnya bisa dipakai untuk merajut, tidak ke tetangga bergosip, atau kumpul dengan teman-teman cari kutu, terus tiba-tiba jadi nonton sinetron misalkan. Tapi waktu yang kosongnya ada dipakai untuk merajut, ya minimal untuk pakai sendiri lah. Ada kepercayaan diri yang timbul karena barang yang dipakai buatan tangan sendiri, kemudian hasilnya bisa dijual, bisa bantu suami. Jadi itu motivasi saya sejak awal mulai merajut, menjual rajutan.